Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, untuk lanjutan video sebelumnya yaitu installment sales part 1, ya, sekarang kita lanjut ke topik masih membahas tentang installment sales, tapi kita fokusnya ada di perlakuan akuntansi penjualan angsurannya. Nah, ini gimana sih perlakuan akuntansi untuk penjualan angsuran gitu kan? Nah, ternyata di sini ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana sih cara mengakui laba kotornya gitu kan? Terus yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi ketika ada trade-in atau tukar tambah. Dan yang terakhir ketika ada pembatalan installment sales. Oke, kita langsung aja fokus di bagaimana mengakui laba kotornya. Nah, di sini ada dua pilihan. Bisa kita mengakui pakai dasar accrual basis dan bisa pakai cash basis. Sama kayak perlakuan akuntansi ya. Teman-teman pasti masih ingat ya accrual basis itu bagaimana dan cash basis itu bagaimana. Oke, kita ulang lagi ya biar teman-teman masih ingat. Accrual basis itu sama aja laba kotornya itu nanti akan diakui ketika penjualan angsuran itu terjadi. Jadi pada saat itu juga walaupun itu belum dibayar pakai uang ya, belum dibayar pakai tunai atau masih ngangsur gitu. Nah, itu langsung diakui laba kotornya pada saat itu juga. Nah, tapi kalau pakai cash basis itu pengakuan laba kotornya ketika ada transaksi penjualan angsuran atau pada saat gini, si pembeli itu membayar angsurannya. Nah, itu baru diakui sebagai laba kotor. Tapi kalau accrual basis tadi, ketika transaksi ada penjualan angsuran walaupun itu masih belum ada uang tunai yang diserahkan, itu sudah dianggap mengakui laba kotor. Itu accrual basis ya. Oke, untuk accrual basis, nah ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, pakai accrual basis itu bagusnya untuk transaksi-transaksi yang jangka waktunya nggak terlalu lama lah. Kalau KPR ya nggak cocok kalau pengakuan laba kotor yang accrual basis ya. Paling kalau misalnya penjualan angsuran untuk motor itu kan cuma 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Atau penjualan angsuran untuk HP, ngangsur laptop. Nah, ini cocok untuk pengakuan laba kotor. Terus yang kedua, kemungkinan pembatalannya kecil. Nah, ini istilahnya adalah nilai transaksinya itu nggak terlalu besar gitu kan. Nah, cocok nih untuk mengakui laba kotor pakai accrual basis. Terus yang terakhir adalah biaya-biaya yang terkait penjualan angsuran bisa ditaksir. Nah, ini syarat-syarat yang istilahnya kalau kamu mau mengakui laba kotor pakai accrual basis ya ciri-cirinya pakai yang ini kriterianya gitu. Nah, terus yang kedua, cash basis. Nah, di dalam cash basis itu ada 3 metode ya. Pakai cost recovery method atau laba kotor kemudian harga pokok, dan yang terakhir adalah pakai metode proporsional. Nah, ini nanti kita akan langsung praktek ya di kelas ya untuk bagaimana sih cara mengakui laba kotor kalau pakai cost recovery method. Nah, intinya adalah ketika ada angsuran itu kan nanti ada tabel gitu kan. Tabel yang pertama itu ada down payment-nya berapa, terus sisanya adalah angsurannya. Nah, angsurannya itu ditulis ketika ada cash diserahkan gitu kan, uang tunai diserahkan. Nah, pada saat itu kalau pakai cost recovery method berarti angsuran-angsuran yang di awal itu diakui sebagai laba kotor sampai laba kotornya itu diakui sebagai HPP. Sampai HPP-nya itu tercover, baru sisanya adalah laba kotornya. Nah, kalau yang kedua, mengakui laba kotor baru harga pokoknya. Nah, kalau di sini kebalikannya. Jadi, angsuran-angsuran awalnya itu sudah diakui sebagai laba kotor, tapi yang terakhir itu baru diakui sebagai harga pokoknya. Terus yang terakhir pakai metode proporsional. Proporsional itu membandingkan antara harga pokok dengan laba kotornya berapa. Nah, pakai itu perbandingannya gitu. Nanti kita akan praktek di kelas ya terkait itu. Oke, kita lanjut ke
berikutnya yaitu tentang tukar tambah atau trade in. Maksudnya apa sih? Nah, di sini penjualan di mana pembeli itu menyerahkan barangnya sebagai down payment, uang muka, kekurangannya dibayar secara angsuran. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya saya mau membeli mobil baru nih, mobil baru misalnya apa ya, Civic gitu kan, Civic yang terbaru. Nah, terus saya di rumah udah punya Avanza. Nah, misalnya seperti itu. Nah, Avanza saya ini saya tukar tambah dengan Civic tadi. Nah, sisanya itu nanti berupa angsuran. Jadi saya ngangsur. Nah, gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, nanti ada perlakuan akuntansinya di mana kita harus menghitung yang pertama adalah nilai realisasi bersihnya. Jadi kita harus menghitung dulu nilai realisasi bersih dari Avanza saya tadi berapa. Nah, saya harus menaksir dulu nih, taksiran harga jualnya berapa, terus kemudian dikurangi dengan kalau misalnya ada kerusakan biaya perbaikan, biaya pemasaran, ataupun biaya-biaya lainnya yang mengcover, sehingga mobil ini bisa dijual lagi oleh yang menjualkan Civic tadi gitu kan. Nah, itu berapa, itu menjadi nilai realisasi bersih. Kemudian baru tuh dihitung cadangan kelebihan harganya. Nah, itu dihitung dari selisih antara harga yang disepakati dengan saya dengan yang menjualkan Civic tadi, itu berapa nih harga Avanzanya. Oh, misalnya 150. Nah, padahal nilai realisasi bersihnya itu adalah 100 juta. Berarti ada cadangan kelebihan harga nih 50 juta. Nah, itu ya. Nah, nanti untuk jurnal dan bagaimana menghitungnya kita akan praktik di kelas ya, teman-teman ya. Oke, yang terakhir. Nah, ternyata ketika penjualan angsuran itu juga ada situasi pembatalan. Nah, pembatalan di sini maksudnya adalah ketika si pembeli itu tidak bisa melanjutkan untuk mengangsurnya, nggak kuat lagi untuk mengangsur. Nah, jadi terjadilah pembatalan penjualan angsuran. Itu. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penjual itu yang pertama adalah ketika terjadi pembatalan ya, barang yang sudah dijual bisa dimiliki kembali. Jadi ditarik tuh barangnya karena nggak bisa melanjutkan untuk ngangsurnya si pembeli gitu kan, ditariklah barangnya. Yang kedua, piutang penjualan angsurannya yang belum dibayarkan dibatalkan. Nah, kalau misalnya barangnya itu sudah ditarik, itu berarti piutang penjualannya itu sudah hilang, udah nggak perlu lagi ada piutang karena barangnya udah ditarik, nggak perlu lagi ada piutang, gitu kan. Nah, yang terakhir mencatat laba atau ruginya. Nah, ini yang perlu dicatat oleh si penjual. Kenapa? Karena ya pasti ada akibatnya ya, ada efeknya pembatalan penjualan angsuran. Entah itu malah jadi laba atau entah itu jadi rugi dari sisi penjualnya, gitu ya. Nah, di sini ada dua pengakuan, ketika laba kotor itu diakui saat penjualan dan ketika laba kotor itu diakui secara proporsional. Nah, ini ada dua. Oke, nanti untuk bagaimana menghitung laba rugi pembatalan penjualan angsuran dan jurnal-jurnalnya tentunya ya, kita akan praktek di kelas bersama-sama ya, kita diskusi bareng-bareng. Oke, mungkin cukup itu saja materi di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.